Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatiddin azallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena karunia-Nya kita dipertemukan di Masjid Bagong Raya ini untuk bersama-sama bertafaqquh fid din, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala memberkahi perjumpaan kita. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah Taala agar tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada merupakan kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki agar dia mendapatkan kebaikan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Taala akan menjadikan dia faqih dalam masalah din. Ikhwati din sallallahu alaikum. Sementara dalam beberapa hari ini, insyaallah kita akan mengkaji permasalahan tauhid yang itu merupakan aslud din. Maka berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka adalah merupakan alamat kebaikan seseorang tatkala dia dibimbing oleh Allah Taala, dikaruniai Allah Taala untuk kemudian memahami faqih, paham terhadap asludinnya, yaitu at-tauhid. Dan mafhum dari hadis di atas, maka orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Taala kepahaman terhadap din, terhadap asalnya at-tauhid, maka itu ada alamat pada orang tersebut dia tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatiddin azallahu wa yakum, saya sampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan wa in asabakum shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma sha'a fa'al fa inna Allah taftah amal syaitan." Pada hadis ini baiknya pada apa yang ingin saya sampaikan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah,
dan meminta tolonglah hanya kepada Allah Taala wala ta'jaza, dan janganlah kalian bermalas-malas. Ikhwatiddin asallahu yakum. Dari hadis ini, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, maka ala qadri al-manfa'ah. Sesuai dengan kadar manfaat sesuatu tersebut, maka semangat kita itu sekadar itu pula. Artinya kalau kemudian sesuatu itu adalah sangat besar manfaatnya, maka semangat kita semestinya juga sangat besar. Kalau kemudian sesuatu tersebut ternyata adalah yang paling bermanfaat bagi kita, maka segala daya dan upaya kita di dalam mengerahkan segenap kesungguh-sungguhan itu juga dalam perkara tersebut. Nah, berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari, masalah tauhid adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Tauhid adalah anfa'u syai' lil ibad. Sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Karena untuk itulah dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Ta'ala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah hanya kepadaku. Dan karena itulah Allah Ta'ala menurunkan kitabnya dan mengutus para rasulnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul untuk menyerukan kepada mereka wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Ta'ala semata dan jauhilah taghut, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kalau ternyata itulah hakikat Allah menciptakan kita semua, maka semestinya dalam perkara tersebutlah kita yang paling bersenang. Kita bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk memahami asluddin, memahami pokok dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azallah wa iyyakum. Adapun kita yang akan kita kaji adalah kitab Kasus Sufat karya saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebuah kitab yang sangat agung, di mana insyaallah kita akan dapatkan di dalamnya tentang hakikat tauhid, hakikat syirik, kemudian berbagai macam kerancuan atau syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin terhadap ahli tauhid, serta bagaimana untuk membantahnya. Dan kalau kita lihat atau mengetahui perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hakikatnya adalah dakwah yang dikendaki oleh Alkitab dan As-Sunnah, manhaj Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, yaitu bahwasanya dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertuju pada dua tujuan. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertuju kepada dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk takrir ad-din wal aqidah wa syariah, memantapkan ad-din
memantapkan akidah, memantapkan syariat, serta mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkannya, dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, himayatud din wal aqidah was syariah wa difa' anha wa bayan ma yukhalifuha. Penjagaan terhadap agama dan akidah serta syariat, kemudian membelanya serta menjelaskan hal-hal yang menyelisihinya. Dan mungkin dalam bahasa yang lainnya sering disebutkan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Takrir dan takbir, taksil dan takbir. Jadi untuk dimantapkan di dalam din, kemudian dibersihkan dari berbagai macam hal yang menyelisih din itu sendiri. Dan demikianlah isi dari kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita memperhatikan, mau istiqra, mendalami kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terangkum pada dua hal ini, yaitu memantapkan dinul Islam, pengajaran dan pengamalannya, serta penjagaan dinul Islam ini, pembersihan, pembelaan dari hal-hal yang menyelisihinya dan yang mengotorinya. Ihsani jinazallah wa iyyakum. Kitab kasus bab ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan hakikatnya kitab ini memang, atau risalah ini ditujukan kepada orang-orang muwahhidin, orang-orang muwahhidin ahli tauhid, dan bukan untuk orang-orang musyrik. Maka yang belajar kitab ini semestinya adalah ahli tauhid. Sehingga dengan demikian seorang muslim itu mampu untuk membongkar, memberantas berbagai macam syubhat atau kerancuan yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid. Kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya sesungguhnya jenjang kitab kasus bab ini adalah jenjang atau marhalah setelah seseorang itu mendalami kitab beliau yang lainnya, itu salah satu usul dan kitab tauhid. Maka kalau kemudian dalam perjalanan kita nanti seorang merasa berat atau sulit untuk memahaminya, ini karena dia belum mendasari terlebih dahulu dengan pemahaman tentang salah satu usul kitab al-usulus salasa dan juga kitab tauhid. Sebagaimana ini kisah nyata terjadi tatkala Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah memberikan pelajaran tentang kasus syubhat, kemudian disampaikan kepada beliau bahwasanya banyak dari ikhwah yang tidak memahaminya dari apa yang sudah beliau jelaskan. Maka kemudian beliau sampaikan, muskilahnya bukan di saya. Muskilahnya, pokok permasalahannya atau yang menjadi permasalahan bukan pada diri saya, tapi ya pada hadirin yang dia hadir di majelis sementara dia belum punya background sebelumnya. Karena kata beliau, li'anna la yasluh illa liman dabita thalathatul usul bi syarhiha wa dabita atau wa dabta al-kitab at-tauhid bi syarhi. Jadi semestinya memang
untuk belajar satu-satu ini tidaklah pantas kecuali dia sudah dobat. Namanya dobat berarti sudah syarah usul salafah itu sudah dijadanya dan syarah kitab tauhid sudah di dadanya. Alhamdulillah karena ini memang diadakan oleh LPBA, ya, LBIA Al-Azhari yang memiliki ma'had Thalabul Ilmi, di mana mereka sudah pernah mengadakan daurah salah satu usul, demikian juga secara rutin ngaji kitab tauhid. Maka diharapkan sudah punya landasan seperti itu. Maka saya husnuzon bahwa pesertanya memang yang pernah ikut daurah salah satu usul dan juga rutin ngaji kitab tauhid. Oleh karena itu, maka sebagai batu ujian, kalau 2 hari pertama ini, 2 hari pertama tidak bisa memahami minimal 50%, maka sebaiknya tidak usah melanjutkan materi berikutnya. Jadi minimal atau bisa hitung sendiri nanti dari penjelasan dalam 2 hari ini mampu atau tidak untuk menguasai 50% minimal dari yang sudah disampaikan. Kalau mampu minimal 50%, maka silakan untuk melanjutkan. Namun kalau ternyata tidak, maka sebaiknya nanti mendengarkan CD-nya lagi, kemudian diulang-ulang, baru kemudian untuk ke berikutnya. Atau tunda suatu saat kalau sudah belajar salah satu usul dan kitab tauhid terlebih dahulu sehingga paham. Jadi tentunya karena ini marhalah bukan marhalah dasar, maka nanti ada tingkatan-tingkatan dalam memahami. Saya katakan kalau kurang dari 50%, sebaiknya dia tidak meneruskan. Tapi kalau kemudian dia sudah bisa memahami 50% paling tidak, maka berarti dia sudah bisa untuk mengikuti dasarnya. Dan salah ada yang bisa paham 75% atau bahkan ada yang 100% dari apa yang disampaikan. Dan itu nikmat dari Allah SWT kalau demikian keadaannya. Ikhwani jinatullah wa iyyakum, tentang kebagusan atau pujian para ulama terhadap kitab Kasus ini, saya nukilkan beberapa pujian dari para ulama. Di antaranya saya Muhammad bin Ibrahim As-Sinani rahimahullah. Beliau katakan, "Fabajjatuha ka'ismiha mustamilatun ala ajalil maqalid wa ajabil wajibat. Fakanat jadiratan an tuktaba bima'id zahab." Beliau katakan, aku dapati kitab ini atau risalah ini, risalah Kasus Subhat, itu seperti namanya, di mana dia mencakup atas sepaling tinggi tujuan, sepaling tinggi sesuatu yang dicari, atau mencakup sepaling wajib dari kewajiban-kewajiban, sepaling wajib dari kewajiban-kewajiban. Maka layak untuk kemudian dia ditulis dengan tinta emas. Demikian juga Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah, beliau memuji tentang kitab ini. Beliau katakan, "Sana'a Syekh rahimahullah ta'ala kata Subhat wa dzakara al-adila min al-kitab wa sunnah ala butlani ma aradu a'da'ullahi wa rasuluhu min as-subhat fa adhada hujjajahum wa bayyana sahafatahum wa kana kitaban 'aziman naf'i ala sagri hajmi
Jalil Qadri. Saya rahimahullah menulis kitab kasusat ini dan menyebutkan dalil-dalil kitab dan sunnah atas kebatilan apa-apa yang telah disampaikan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya dari berbagai macam syubhat. Kemudian beliau menghancurkan syubhat-syubhat tersebut dan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan syubhat tersebut. Dan adalah kitab ini kitab yang sangat agung, sangat besar manfaatnya, walaupun sangat kecil wujudnya. Sebagaimana juga Syekh Jamil Zainu dalam Minhaj al-Firqatul Najiyah, beliau menyarankan kepada kaum muslimin untuk menjadikan kitab Kasus Syubhat atau risalah Kasus Syubhat ini sebagai tambahan wirid harian dari yang sudah ada. Dan tidaklah para ulama mengambil perhatian yang demikian besar atau pujian yang sangat mendalam kepada risalah Kasus Syubhat ini kecuali karena manfaatnya yang sangat besar. Nah, tentang kasus syubhat, dari judul atau nama kitabnya Kasus Syubhat. Kas itu bisa bermakna al-izalah, menghilangkan. Ataupun syubhat adalah kerancuan atau labet. Dan syubhat dinamakan syubhat karena serupanya dengan al-haq. Dia bukan al-haq tapi menyerupai al-haq. Jadi sibah. Maka berarti kalau namanya risalah Kasus Syubhat, berarti sebuah risalah yang akan menghilangkan atau akan membuang, akan membongkar berbagai macam hal yang menyerupai al-haq. Tetapi padahal bukan dari al-haq. Untuk menunjukkan bahwa itu batil. Tampilannya seperti al-haq, tapi hakikatnya batil. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menghendaki atau beliau bertujuan dengan kasus syubhat ini, yaitu untuk menjelaskan hujah-hujah atau dalil-dalil atau alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang musyrikin di zamannya untuk menafikan syirik dari mereka. Bahwasanya hujah-hujah mereka tersebut tidak pantas untuk dijadikan hujah, dijadikan alasan, karena hal itu batil dan sangat jelas kebatilannya. Dan nanti antum bisa dapatkan kenyataan tersebut. Bahwasanya tujuan beliau seperti itu betul-betul tercapai. Tentunya bagi siapa? Bagi yang bisa memahaminya dengan ma'rifatul qalbi, dengan pemahaman hati. Akan tampak jelas betapa batilnya syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, mereka sampaikan untuk membela kesyirikan mereka atau untuk menafikan bahwasanya mereka bukanlah orang yang berbuat syirik. Ikhwafidina sallallahu yakum. Karena untuk berantas berbagai macam syubhat, itu tentunya tidak seseorang atau dia semestinya memiliki kaidah terlebih dahulu, dasar-dasar terlebih dahulu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ada 8 dasar atau kaidah asasi, dasar yang sangat mendasar dalam risalahnya ini. 8 pendasar yang sangat mendasar untuk bermujadalah atau untuk berdebat atau untuk menangkis
serangan orang-orang musyrik. Yang pertama, dan ini nanti akan kita dapatkan dalam penjelasan, namun supaya tergambar terlebih dahulu, kita sampaikan di depan. Yang pertama, penjelasan tentang makna tauhid. Yang pertama, beliau jelaskan tentang makna tauhid, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, yang mana itu merupakan agama seluruh para rasul yang Allah utus kepada para hambanya. Yang kedua, penjelasan bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertauhid rububiyah. Artinya mereka mengakui bahwasanya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, bahwasanya penjelasan bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengenal Allah Taala, mengagungkannya. Mereka haji, mereka umrah. Bahkan mereka pun menyatakan bahwasanya mereka di atas agama Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Yang ketiga, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kenal Allah Ta'ala, mengenal Allah. Mereka mengagungkan Allah. Mereka haji, umrah dan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan mereka pun menyatakan bahwa mereka di atas atau berjalan mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, agama tauhid. Yang keempat, bahwasanya mereka meyakini atau beriktikad, punya keyakinan terhadap para malaikat, para nabi, para wali. Itu karena kedekatan mereka, orang-orang yang mereka yakini tersebut, dengan Allah SWT. Karena kedekatan para malaikat, para nabi, para wali dengan Allah SWT, itulah yang menyebabkan kemudian mereka memiliki keyakinan tertentu tentang para malaikat, para nabi dan para wali tersebut. Yang kelima, bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka bertujuan di dalam beribadah kepada sesembahan mereka berupa malaikat, nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya, kecuali semata-mata untuk takarub dan meminta syafaat dari mereka kepada Allah SWT, agar mereka bisa lebih dekat, mereka mendekatkan, mengantarkan kepada Allah dan mensyafaati mereka di sisi Allah SWT. Yang keenam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir
di tengah-tengah manusia yang berbagai macam sesembahan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah manusia atau berdakwah di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam sesembahan yang mereka sembah. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ada yang beribadah kepada batu-batu dan pepohonan. Namun Nabi SAW memerangi mereka dengan tidak membedakan jenis sesembahan mereka. Nabi tetap memerangi mereka dengan tidak membedakan jenis-jenis sesembahan mereka. Yang ke-8. Yang ke-7. Penjelasan bahwasanya apabila syirik mencampuri ibadah seseorang, maka batilah ibadah tersebut dan tidak diterima. Dan bahwasanya semua dosa selain syirik masih diharapkan ampunan Allah Ta'ala. Yang ke-7, penjelasan bahwasanya apabila syirik mencampuri sebuah ibadah, maka batilah ibadah tersebut dan tidak diterima. Dan bahwasanya semua dosa selain syirik masih diharapkan ampunannya. Yang ke-8, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman beliau dan min babil aula di zaman kita ini itu lebih sesat, lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati sallallahu yakum, insyaallah ke-8 dasar yang asasi tersebut itu akan kita dapatkan dalam penjelasan beliau dalam risalahnya. Lalu apa toh faedahnya untuk kemudian di debat atau di tangkis orang yang batil al-batil atau di tingkat subhat-subhatnya al-batil. Ada 2 faedah. Yang pertama yaitu untuk mengembalikan dari kebatilannya, untuk membantah dari kebatilannya dan mengembalikan kepada al-haq. Untuk dibantah kebatilannya dan dikembalikan kepada al-haq. Jadi agar orang yang batil tadi, si muktil tadi, dia terbantahkan kebatilannya dan dia bisa kembali kepada kebenaran. Yang kedua, dan faedah ini bisa dua-duanya tercapai atau salah satunya, menghadang atau membentengi kejelekannya dan permusuhannya. Jadi untuk membentengi dari kejelekan dan permusuhannya, dari serangannya, dan menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang ada padanya dari si muktil tadi, al-batil tadi adalah batil.
sehingga orang tidak terpengaruh dengan kebatilannya. Syukur dia kembali, minimal yang ahlul haq tidak terpengaruh dengan kebatilannya. Kalau dua faedah didapatkan, alhamdulillah salah satunya pun sudah bersyukur kepada Allah Taala, sehingga tidak menyebar kebatilan tersebut di tengah-tengah ahlul haq, kemudian ahlul haq terseret ke dalam kebatilannya. Nah, ikhwafidinatullah wa iyyakum, untuk penjelasan dari kasus buat ini nanti yang menjadi rujukan utama dalam penjelasan saya adalah kitab atau Tawdihat Al-Kashifat Al-Kashfi Subhat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah ibn Saleh Al-Habdan. Keistimewaan kitab ini, kitab syarah ini, karena beliau merangkum dari berbagai macam syarah. Merangkum apa yang beliau lihat penting dari berbagai macam syarah kasus Subhat. Yang pertama, demikian juga beliau sampaikan apa maksud Syekh Muhammad Wahab dari perkataan Syekh Muhammad Wahab di tempat-tempat yang lainnya. Jadi banyak sekali beliau akan menukil dari kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab. Juga penukilan dari para ulama sebelumnya. Dan beliau berusaha menampilkan dalil-dalil dari kitab atau sunnah, setiap poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, khususnya yang memang membutuhkan dalil. Perkataan beliau yang dituntut dalilnya, diupayakan untuk disampaikan dalil-dalilnya. Sehingga alangkah baiknya kalau kemudian antum memilikinya. Kemudian yang kedua ada syarakat Subhat fit Tauhid. Karya Syekh atau dari penjelasan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini berasal dari pelajaran yang sifatnya seperti daurah. Kalau kasetnya ada 16 kaset. Kemudian ada seorang ikhwah yang punya perhatian, kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan, dan alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkannya. Istimewanya dari sisi taksilnya, artinya beliau sangat kuat untuk memberikan pendasar, menjelaskan cara mendasar dari apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kasusnya tersebut. Ataupun pendukungnya, kitab Dalail wal Irsyad, Dalail wal Irsyadat ala Kashfi Subhat yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Asmari. Demikian juga syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Di samping alhamdulillah, jadi karena kadang seorang mempertanggungjawabkan tentang latar belakangnya, alhamdulillah untuk kasus Subhat ketiga kali talaki. Pertama bersama seorang ikhlas termasuk murid senior dari Syekh Mukbil sebelum wafatnya Syekh Mukbil, namanya Abu Ubaidah Al-Libi, beliau orang Libya. Kemudian sama seorang Syekh yang pernah menulis sebuah kitab yang ditafsir oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, walaupun dalam bentuk kitab yang lainnya dalam masalah iman. Kemudian yang ketiga dengan murid saya sendiri, tafsir Anda, tatkala beliau baru saja talaki kasusah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas
seorang profesor dalam bidang akidah. Itu untuk kasus subhat. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran kita terhadap kitab kasus subhat. Demikian ikhwatiddin, azallah wa yakum, muqaddimah. Sebelum kita memulai dari memasuki pembahasan risalah kasus subhat, dan saya harapkan dengan sangat kepada para ikhwah, karena materi yang sifatnya beruntun, materi sifatnya beruntun, maka jangan meninggalkan majelis sama sekali, kecuali keperluan yang mendesak dan kemudian segera kembali. Kalau kemudian 1 jam ini hadir, 1 jam berikutnya tidak hadir, 1 jam berikutnya hadir, maka sangat dikhawatirkan nanti justru kemudian rancu memahaminya. Jadi diupayakan tidak pernah bolos, walau hanya 1 session. Dan mungkin malah lebih baik kalau kemudian bolos walaupun 1 session untuk tidak meneruskan. Itu 1. Kemudian yang kedua, perhatiannya itu harus full. Artinya harus sepenuhnya. Perhatiannya harus sepenuhnya. Ini masih beruntung kalian dengan bahasa Indonesia kan. Yang istilahnya mungkin sambil lihat ke atas masih sempat terdengar kan. Jadi diupayakan dalam 4 hari ini setiap pertemuan itu betul-betul full. Artinya perhatian itu dengan sungguh-sungguh. Jangan untuk memikirkan yang lain. Nanti tak beri waktu untuk refreshing. Setiap 1 jam 10 menit kurang lebih ya. Jadi setelah perhatian paneng 1 jam, refreshing 10 menit. Kemudian terus lagi. Dan kami dari para asatidzah itu pernah yang lebih dari ini kan. Ini kan cuma 4 hari. 10 hari kalau karena bahasa kita sehari-harinya bukan bahasa Arab. Kalau kira-kira tidak melihat mulutnya itu berantakan. Nah. Bayangkan dengan jumlah waktu yang hampir sama, sekitar 6 sampai 7 jam sehari. Itu harus begini terus. Dan harus melihat mulutnya. Kalau tidak melihat mulutnya, kalau begini, kita tidak paham apa yang AIO-nya itu tidak jelas, karena bukan bahasa sehari-hari ya, dengan menggunakan bahasa Arab. 10 hari sehingga selesai daurah sini. Dan setiap malamnya sini sudah pening. Untuk murojaah sudah enggak nyait untuk murojaah. Tapi dengan perhatian penuh 100%, walaupun murojaahnya tidak bisa punya waktu, sudah jenuh, insya Allah masih bisa untuk kemudian ujian. Dan diharapkan antum begitu ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan antum masing-masing. Jadi sudah hadir, maka manfaatkan waktu kehadiran antum itu secara penuh. Kita sama-sama menghabiskan waktunya. Tapi kalau kemudian antum tidak perhatian, nanti rugi. Dan kalau kemudian tidak paham di dasarnya, nanti untuk naik berikutnya sulit. Malah akan banyak tersia-sia waktu yang ada. Jadi diupayakan supaya jangan sampai di waktu yang berikutnya itu tidak paham karena di awalnya sempat tidak perhatian atau bahkan bolos, maka demikianlah semestinya. Demikian semestinya. Oleh karena itu, ini terserah nanti antum. Saya setelah ditanya ya saya sudah ini mungkin kalau kita sudah 2 hari pertama ya, tinggal memasuki sifat-sifat yang lebih berat lagi sini. Setelah 3 sifat yang pertama yang paling mendasar. Ya kami belum pernah mendengar syarah kitab tauhid. Saya minta musyawarah sama antum. Baiknya saya meneruskan atau tidak meneruskan? Sebaiknya antum tidak usah meneruskan. Sebaiknya antum tidak usah meneruskan. Maka nanti antum bisa mengukur sendiri ya masing-masing. Kalau kemudian kira-kira bisa istifadah banyak, maka teruskan.
Kalau kemudian justru pusing dan tidak bisa memahami, maka istirahat saja. Demikian ikhwatiddin azallah wa iyyakum. Ini untuk memacu semangat kalian. Jadi bahwasanya memang betul-betul penting yang kita pelajari ini dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, kalau kemudian kita memahaminya dengan ma'rifatul qalbi, maka diupayakan untuk perhatian sepenuhnya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya yang dimana dzikra merupakan pelajaran, peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi yang orang yang punya hati. Jadi memang dia punya hati, hatinya siap untuk menerima kebenaran. Bukan hati yang lalai dari kebenaran, bukan hati yang i'rad, yang berpaling dari kebenaran. Dia memang hatinya siap untuk menerima kebenaran. Cukup itu tidak. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Dan dia alqa sam'a, pendengarannya betul-betul dia curahkan dan dia betul-betul syahid, memperhatikan secara penuh. Nah, itulah yang akan mendapatkan faedah dari setiap majelis ilmu. Jadi hatinya memang siap untuk menerima kebenaran, kemudian telinganya dipasang betul-betul dan kemudian dia memperhatikan setiap apa yang dia dengar. Maka karena hatinya memang siap, maka akan masuk. Kalau tidak, maka kal an'am. Dia mendengar tapi tidak memahami sama sekali terhadap apa yang dia dengar. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita istirahat sebentar, barang 5 atau 10 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.